Setiap hari libur, saya meluangkan waktu ke sini itu untuk menghilangkan stres. Itu sukanya luar biasa. Jadi saya anggap ini healing gratis. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini terima kasih sudah dikunjungin dari tim Humas. Saya pembudidaya ikan nila air deras, nama Saryanto, pangkat AKP. Saat ini saya berdinas di Makobrimob di bagian perencanaan. Awal mula itu hobi. Awal mula itu dari hobi. Pertama di tahun waktu COVID-19 saya hobi budidaya ikan nila, ikan koi. Ikan koinya itu langsung saya datangkan dari Jepang. Dan alhamdulillah lumayan karena banyak WFH, jadi saya budidaya koi itu hasilnya lumayan. Karena memang koi yang kecil, yang impor itu harganya lumayan. Dan berikutnya saya punya komunitas paguyuban pembudidaya ikan. Di situ saya belajar dengan para ahlinya sampai saya terjun ke dunia ikan, di dunia ikan nila merah. Karena ikan nila merah ini konsumsi. Kalau koi hanya untuk dilihatkan untuk satu orang, tapi kalau untuk ikan nila itu untuk dikonsumsi semua masyarakat. Di mana hobi ini karena saya pengen membantu pemerintah untuk ketahanan pangan. Jadi saya pengen membantu pemerintah ketahanan pangan, dan di sini juga saya mengajak untuk masyarakat bagaimana mencintai ikan, makan ikan untuk ketahanan pangan. Jadi tidak tergantung dengan negara lain. Ya, tantangan khusus yang pertama itu modal. Kalau budidaya ikan nila air deras ini cukup lumayan modalnya. Karena tantangan utamanya itu pakan. Harga pakan itu selalu naik. Dan saat ini saya menciptakan pakan mandiri, yaitu berupa azolla, wolpia, dan lemna. Itu pakan alternatif. Sukanya itu kalau lagi panen. Kalau lagi panen, nimbang, itu pasti tangannya bau duit. Itu sukanya itu. Ya, untuk membagi waktu, saya di hari Senin sampai hari Sabtu, saya tetap dinas seperti biasa. Tetap dinas seperti biasa, melaksanakan tugas sehari-hari di Makobrimob. Dan untuk hari Sabtu Minggu, ini termasuk rumah saya yang kedua. Saya bisa belajar budidaya, saya bisa eksperimen budidaya ikan nila, dan saya bisa membantu masyarakat sekitar untuk saya pekerjakan sebagai yang menjaga kolam. Suka dukanya, kalau dukanya itu kalau hujan deras. Karena ini kolam air deras, kalau hujan itu air dari atas benar-benar deras. Jadi mau nggak mau kita standby kalau hujan deras itu 24 jam. Karena di ujung hulu itu ada aliran sungai yang kita bendung dan airnya kita masuk sini biasanya terhambat dengan sampah. Nah, di situ kita harus benar-benar ekstra. Jadi kita buang sampah, kalau sampahnya tidak dibuang, air ini
terhambat, itu langsung kering nih. 5 menit ini air terhambat, ini air langsung kering. Banyak petani di sini ikannya mati semua itu karena pas pergi hujan deras, aliran sungainya tertutup sampah, akhirnya itu airnya kering. Setiap hari libur saya meluangkan waktu ke sini itu untuk menghilangkan stres. Itu sukanya luar biasa. Jadi saya anggap ini healing gratis. Ya, motivasi saya budidaya ikan nila di kolam air deras yang satu karena saya hobi. Saya hobi ikan, saya hobi budidaya ikan, jadi saya untuk menyalurkan hobi saya. Yang kedua, saya pengen belajar. Sebelum masa pensiun, saya harus belajar mempersiapkan diri, nanti pensiun itu sudah punya kreativitas. Jadi nanti pensiun saya sudah tidak harus mencari-cari apa yang akan saya kerjakan, tapi saya sudah punya ilmu. Karena di sini saya benar-benar dikelilingi sama senior-senior pembudidaya yang sudah lama berkecimpung ini, saya nggak malu belajar. Jadi Sabtu Minggu saya luangkan waktu sini untuk belajar. Yang kedua, saya eksperimen di sini menciptakan budidaya ikan ini mempunyai HPP yang terendah. Saat ini HPP yang saya dapatkan di 19.000. Saya ingin menciptakan HPP di 15.000 dengan pakan alternatif. Jadi saya ingin membuktikan dan saya mengajak para petani pembudidaya, ayo kita budidaya ikan dengan pakan alternatif. Terus yang ketiga, saya menginspirasi. Motivasi saya menginspirasi kepada generasi Z yang masih muda-muda, jangan malu. Jangan malu kita budidaya, jangan malu kita bergaul dengan petani, bahwa ilmu di petani itu sangat mahal. Kita tidak perlu harus ke kantor, ngelamar sini-sini, tapi ternyata di sekeliling kita itu potensinya sangat baik. Potensinya sangat bagus, budidaya ikan juga bisa menghasilkan cuan, dijual, dapat cuan, lumayan. Karena budidaya ikan di sini menurut saya tempatnya basah. Sangat basah sekali karena selalu kena air. Jadi sangat basah sekali, dan motivasi yang selanjutnya nanti mungkin rekan-rekan dari kepolisian. Saya pengen rekan-rekan dari kepolisian, ayo kita belajar budidaya ikan yang baik dan benar. Kita bisa meluangkan waktu, bisa membuat kita rileks, dan yang terutama budidaya ikan ini bisa menghilangkan stres. Nanti kalau kita ngasih pakan itu stres hilang. Apalagi habis ngasih pakan, ngambil kelapa di belakang, langsung diminum. Wah, udah langsung plong, udah hilang itu semuanya. Jadi motivasi sangat baik. Dan yang kedua, saya akan bantu pemerintah. Membantu pemerintah untuk ketahanan pangan. Nah, itu yang utama. Karena sekarang saya masih dinas, jadi saya membantu pemerintah tentang ketahanan pangan. Ya, untuk prinsip yang saya tanamkan itu kepada semua, baik petani yang di sini, tanggung jawab. Jujur, amanah, dan selalu ibadah. Itu prinsip saya yang utama. Karena di sini saya tidak setiap hari ada di sini, saya tanamkan kepada petani-petani yang di sini dan yang ABK saya di sini harus jujur. Intinya satu, prinsipnya kita jujur. Kalau jujur itu sudah pasti akan dimanapun kita bekerja pasti akan diterima oleh orang. Untuk kita punya lahan kosong, biarpun 1 meter kali 3, 1 kali 3, itu bisa kita manfaatkan budidaya ikan. Nggak usah seperti ini dengan air deras, dengan beton-beton yang lumayan mahal modalnya. Kita pakai terpal. Kita beli terpal 1 meter kali 3,
itu udah 3 kubik. 3 kubik kalau dengan sistem ras, kita sistem ras yang benar itu udah masuk di 300 ekor. Lumayan 300 ekor kalau 3 bulan bisa panen itu, kalau anggaplah 250 itu lumayan. Sekilo 3 itu udah harganya per kilonya di 35.000. Jadi sambil kita pulang kerja kasih makan itu menghilangkan stres. Kalau apalagi yang punya lahan luas bisa dibuat kolam yang besar. Kolam tanah juga masalah, nanti bantu dengan kincir, itu sangat membantu. Dimana apalagi nanti di kolam besar, kita pakai pakannya itu pakan alternatif, pakan Azolla, Lemna, dan Wolvia, kita nggak usah beli pakan. Jadi jangan khawatir para pembudidaya yang baru merintis, bahwa alam ini menyediakan pakan yang sangat banyak. Di antaranya pakan alternatif yaitu Azolla. Harapan saya untuk generasi Z, jangan malas. Boleh kita malas, tapi luangkan waktu. Apabila kita tidak bekerja, kita bisa budidaya ikan. Nggak harus mahal, modalnya cukup terpal yang saya bilang tadi, cukup terpal 1x3, apalagi orang tuanya tanahnya luas. Sambil main handphone, sambil main gadget, kita bisa budidaya ikan. Karena ikan itu banyak teknologinya. Kalau biasanya kan kaum Z yang saat ini itu kan identik dengan gadget. Nah, di situ gadget kita manfaatkan untuk penjualan. Jadi jangan penjualan di sini aja, penjualan banyak. Karena di sini itu yang mau minta hasil ikannya ini banyak. Tapi kita mencetak ikan itu di ukuran 3. 1 kilo isi 3 atau isi 2. Karena kita sudah MOU dengan supermarket yang ada di Indonesia ini. Semua ikan yang di sini dijual di supermarket, yaitu kita 1 kilo isi 2 dan 3. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Ujang. Waalaikumsalam. Dan Ya. sehat dan. Alhamdulillah. Oke. Mungkin Om Ujang sebagai mentor saya boleh diperkenalkan jati dirinya semuanya, karena selama ini yang memandu saya itu Om Profesor Haji Ujang. Baik, terima kasih pertama-tama, selamat datang di Nilano. Ini tempat kita berbudidaya. Kemudian kita di sini berbudidaya ikan nila merah air deras. Jadi di sini lokasi yang ini adalah lokasi pembesaran. Saya mulai budidaya itu tahun 98. Kemudian awalnya kita pakai ikan mas, kemudian karena ada sesuatu dengan ikan mas, ada harvest, kemudian kita beralih ke ikan nila. Jadi saya dengan Ujang, kami punya beberapa lokasi kolam, baik kolam untuk larva, kemudian juga kolam untuk pembesaran. Di dalam sirkus daripada budidaya ini, kita ada beberapa tahapan-tahapan yang kita lakukan. Pertama, kita awal-awal dulu kita ngambil benih dengan ukuran sekilo antara 50 sampai 70. Kita besarkan dengan menggunakan pakan pabrikan. Hampir lebih dari 15 tahun kita gunakan itu, cuman pakan pabrikan, tapi walaupun
Hasilnya sih hanya standar daripada apa yang di label daripada pabrik gitu loh. Nah, setelah kita berkomunikasi dengan komunitas, kemudian kita belajar terus, termasuk ketemu juga sama apa namanya Om Yanto gitu loh. Kemudian kita juga berkomunikasi dengan apa namanya teman-teman baik di lingkungan Jabotabek maupun di luar Jabotabek. Nah, kemudian kita sudah dapat beberapa solusi-solusi untuk budidaya. Jadi selama lebih kurang 15 tahunan lebih kita budidaya menggunakan pakan pelet pabrikan, hasilnya standar, nggak bisa kita apa namanya istilahnya agak sulit untuk melakukan pengiritan dan peningkatan produksi gitu loh. Bahkan kadang-kadang kalau cuaca kurang mendukung ya kita bahkan lebih bermasalah gitu loh karena mati dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita coba dengan beberapa alternatif pakan gitu loh. Yang pertama pakan itu kita menggunakan probiotik. Jadi probiotik. Jadi sekitar 5 tahun terakhir kita sudah menggunakan probiotik. Itu lonjakannya sudah mulai kelihatan signifikan. Percepatan panen sudah bisa kita lakukan. Kemudian pengiritan pakan sudah bisa kita lakukan karena kita pakai pakan yang murah. Proteinnya itu antara 14 sampai 18, cuman dengan probiotik kita bisa tingkatkan setara dengan laju, setara dengan New Hope, ya setara dengan New Hope gitu loh. Dan itu yang banyak membantu kita. Sehingga produksi kita bisa kita harapkan pasti kapan kita bisa panen, yang kalau ada masalah kita bisa langsung antisipasi dengan probiotik kita maupun jamu-menjamu kita. Jadi ini yang sudah kita lakukan nah sekarang kita sudah mulai ada improvement lagi nih. Ya nih pakan alternatif ya. Ya, jadi hampir 3 bulan ya kita baru mulai gitu, 3 bulan kita coba pakan alternatif. Di ikan yang larva, itu kelihatannya kita cukup berhasil. Karena larva kita yang kita sudah coba kerja sama Om Yanto juga setahunan itu hasilnya nggak signifikan gitu. Ada hasil tapi nggak begitu bagus. Kemudian juga tingkat operasional juga nggak ada. Kematiannya tinggi gitu loh. Nah, ini coba kita ganti, ya mungkin kita ada sedikit keterlambatan untuk panen, cuman kita bisa meng-cut off kematian. Nah, yang paling penting kita bisa meng-cut off kematian, kemudian ikan masih tetap tumbuh walaupun belum seperti yang kita harapkan. Jadi pakan alternatif ini akan kita kembangkan, jadi kita menggunakan azola, menggunakan lemna atau mata lele, kita menggunakan Wolfia gitu. Ya. Nah, dalam jangka waktu 3 bulan ini kita sudah mulai ngerucut nih. Iya, betul. Jadi kalau kita pakai azola itu bagus sih, tumbuhnya bagus, anunya bagus, cuman dia enteng. Jadi ke ikan itu nggak begitu signifikan pertumbuhannya. Tapi walaupun anunya kita kasihkan banyak karena dia memang enteng dan agak kesulitan ikan yang masih di bawah ikan ikan yang masih sekilo 30 sampai 50 itu masih agak susah dia untuk makannya gitu loh. Mungkin nanti yang paling bagus Wolfia ya. Wolfia karena Wolfia. Nah, ini yang mau kita kembangkan Wolfia. Jadi sekarang sebagian besar kolam-kolam yang sudah kita sebelumnya kita isi azola, sekarang kita sudah mulai ke Wolfia dan minimal lemna gitu loh. Jadi di lemna karena proteinnya beda sekali gitu loh. Antara kalau azola itu antara 20 sampai 30, kalau lemna atau mata lele itu 35 sampai dengan 38, sedangkan Wolfia itu bisa antara 45 sampai 48. Iya, jadi cukup signifikan. Setelah ini nanti kita tunjukkan ke
para pembudidaya pabrik pakan kita Om ya. Kita Betul. tunjukkan pabrik pakan alternatif yang bisa kalau dibilang itu low budget. Budget pertama hanya untuk membuat kolam, selanjutnya Betul. kita tinggal memetik Produksi, ya. ya, Produksi. gitu loh. Jadi boleh. Memang perlu kita perlu tambahan ya istilahnya sekarang tambahan pakan pabrikan hanya Ya. untuk memaintain aja Terakhir. gitu loh. Ya. Terakhir ya. Jadi untuk memaintain supaya bobotnya tercapai Betul, gitu ya. loh. Supaya waktu panennya nggak begitu nggak begitu mundur gitu loh. Bahkan kita berharap nanti setelah kita tester di Wolvia satu cycle ini kayaknya nggak akan beda jauh antara pakan pabrikan dengan Wolvia gitu loh. Karena nanti N-nya di kira-kira sudah antara sekilo 8 atau sekilo 7 sudah nanti makanya udah 50-50 gitu. Jadi Wolvia atau Lemnanya itu Udah ya. kita balik nanti anunya. Kira-kira kayak gitu. Oke, demikian bincang-bincang saya dengan ini, beliau itu guru saya. Kalau saya Senin sampai Jumat saya mengabdi kepada bangsa dan negara. Tapi kalau hari Minggu saya berguru Profesor Haji Ujang yang 25 tahun udah menggeluti budidaya ikan dari mulai ikan apa aja sudah terakhir di nila merah. Dan beliau emang pengambil langsung yang berhubungan dengan market plus supermarket. Terima kasih Om. Sama-sama.